masih akan terkait dengan berbagai peristiwa atau dinamika yang terjadi dalam rangkaian Tahun Baru 2026, dan untuk berita kali ini akan membawakan dari Eropa Tribuners. Namun bukannya sebuah keseruan untuk menyambut pergantian tahun, insiden nahas ini justru terjadi di beberapa belahan dunia Eropa. Dua insiden ini kabarnya terjadi di Swiss dan juga Jerman. Nah, ada insiden yang cukup mematikan yang terjadi di Swiss, di mana kebakaran di bar Constellation di Crans Montana kabarnya menewaskan sekitar 40 orang dan juga melukai sekitar 115 orang. Nah, banyak di antaranya yang mengalami luka parah. Jadi insiden terbaru ini sudah memasuki tahun baru 2026 ya. Jadi pada Kamisnya 1 Januari. Dari kepolisian kantor Valais di wilayah barat daya Swiss, mereka menyebut bahwa kebakaran ini terjadi ketika para pengunjung tengah merayakan pergantian tahun. Dan insiden ini memang menjadi peristiwa serius yang menimbulkan banyak korban yang juga sudah Nurma sebutkan di awal, hingga dari insiden ini memicu pengerahan besar-besaran aparat darurat. Dari pihak kepolisian ini juga menegaskan bahwa hingga Kamis dini hari waktu setempat untuk proses evakuasi dan penanganan korban masih terus berlangsung di lokasi kejadian. Dari personel kepolisian, kemudian pemadam kebakaran, dan petugas penyelamat segera dikerahkan ke lokasi untuk membantu banyak korban. Dan untuk penyebab dari insiden ini disampaikan oleh juru bicara kepolisian, Gaetan Lation, kepada AFP. Kabarnya untuk peristiwa kebakaran ini diawali dari sebuah ledakan Tribuners. Jadi ledakan ini terjadi sekitar pukul 1:30 waktu setempat, sekitar mungkin 1,5 jam setelah pergantian tahun. Kemudian dari ledakan ini menimbulkan api yang dengan cepat menjalar ke seluruh bangunan. Nah, akan tetapi Tribuners, untuk penyebab kebakaran dan ledakannya ini masih terus diselidiki ya, karena memang belum diketahui secara pasti. Dan kabarnya beberapa jam setelah itu, dari fotografer AFP maksud kami ini melaporkan bahwa melihat sejumlah ambulans yang terus hilir mudik di jalan utama menuju Crans Montana. Dan kemudian insiden nahas juga terjadi di Jerman Tribuners. Untuk perayaan malam tahun baru 2026 di Jerman ini berakhir cukup ricuh hingga menelan korban jiwa di beberapa daerah. Nah, sedikitnya ini ada 2 orang yang dilaporkan meninggal dunia dan ratusan lainnya ditangkap akibat berbagai insiden kekerasan dan juga kecelakaan yang melibatkan kembang api. Korban tewas yang kabarnya diduga dari kembang api ini merupakan 2 remaja yang berusia 18 tahun. Keduanya ini tewas ketika menangani bahan piroteknik di kota Bielefeld di sekitar wilayah barat Jerman Tribuners. Nah, kedua remaja diduga mengalami kecelakaan fatal ketika menyalakan kembang api. Meski dari otoritas setempat ini belum merinci secara detail mengenai kronologi kejadian 2 bocah ini bisa tewas. Nah, selain korban jiwa, sejumlah warga di berbagai wilayah Jerman dilaporkan ada yang mengalami luka-luka. Nah, sebagian di antaranya ini menderita cedera serius akibat ledakan kembang api. Hingga pada Kamis 1 Januari siang, otoritas belum merilis data resmi mengenai total jumlah korban luka secara nasional ya, sebagaimana dilansir dari TRT World. Ada salah satu rumah sakit juga di distrik Marzahn, Berlin, yang melaporkan telah menerima 25 pasien sepanjang malam pergantian tahun ini. Dari pihak rumah sakit menyebut bahwa sebagian korban ini merupakan anak-anak dengan cedera berat pada tangan. Dan dengan luka tangan yang parah ini termasuk amputasi sebagian atau seluruh jari maupun bagian tangan. Nah, Tribuners, kalau menilik soal budaya tahun baruan,
di Jerman sendiri ada sebuah fakta dari orang-orang di sana. Ada sebuah temuan dari survei representatif terhadap 2.500 orang berusia di atas 18 tahun ya, oleh lembaga penelitian opini Schifei. Dari survei ini dikomisikan oleh Asosiasi Badan Inspeksi Teknis Jerman. Dari survei ini ternyata membuktikan hanya 22% orang saja yang tinggal di Jerman ingin menyambut tahun baru dengan membeli dan menyalakan sendiri kembang api mereka. Jadi mungkin dapat kita simpulkan ya, mayoritas warga Jerman ini justru tidak banyak yang ingin menyambut tahun baru dengan membeli dan menyalakan sendiri kembang api mereka. Hanya sebagian kecil saja Tribuners orang yang menyalakan petasan, roket, atau kembang api lainnya ini ya yang menyalakan sendiri kembang apinya pada malam tahun baru. Dan memang tak bisa dipungkiri, di tahun 2024 sendiri Tribuners, omset produsen kembang api kabarnya mencapai 197 juta euro atau sekitar dirupiahkan ini 3,8 triliun. Luar biasa ya, fantastis sekali. Dan ini adalah rekor tertinggi yang naik dari 180 juta euro pada tahun sebelumnya. Namun, di balik warna-warni yang menarik, mercon dan kembang api ini memang dapat membawa dampak negatif yang cukup serius dan menimbulkan polusi. Dari Badan Lingkungan Federal mencatat bahwa pembakaran petasan dan kembang api untuk menyambut tahun baru menghasilkan lebih dari 2.000 metrik ton partikel halus yang merupakan risiko ya bagi kesehatan. Jadi jumlah ini setara dengan sekitar 1% dari seluruh polusi partikulat tahunan di Jerman. Namun kekhawatiran ini yang paling serius adalah terkait peningkatan cedera dan kerusakan properti, terutama di kota-kota besar. Yang petasan ini dapat menyebabkan cedera serius seperti trauma akustik, luka bakar, dan kehilangan bagian tubuh ya seperti korban tadi juga diamputasi. Dan kebanyakan cedera ini memang akibat kembang api yang dibeli secara ilegal kabarnya di pasar gelap seperti di Polandia, di Republik Ceko dan juga Belanda yang kabarnya memiliki daya ledak jauh lebih besar. Bahkan menurut polisi kembang api ini sebanding loh dengan bom dan juga granat. Jadi cukup mengerikan juga ya Tribuners. Dan di Jerman pula ini kemudian muncul lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil juga individu untuk menyulut mercon dan kembang api pribadi pada malam tahun baru dengan menggunakan tagar Boleshau atau selamat tinggal petasan. Asosiasi Medis Aksi Lingkungan Jerman ini dan organisasi kesejahteraan hewan termasuk yang mendukung dari inisiatif ini. Dan bahkan kabarnya sekitar 750.000 orang telah menandatangani petisi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.